Dia sesama muslim masih berantem, sederhana, pasti kurang ilmu. Udah gitu aja. Karena semakin luas ilmu, dan ilmu itu ilmu yang seperti disebut di Al-Quran ya, innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Ulama di situ tidak hanya ngerti ilmu, tapi justru yang malah dengan ilmunya makin takut sama Allah. Maka seharusnya dengan luasnya ilmu yang bikin dia makin takut sama Allah, makin gak berani untuk malah jadi pidosaeun kalau kata orang Sunda ya. Malah semuanya malah dijadikan perbedaan, berantem dan segala macam. Karena waktu ngaji terkait perbedaan itu, saya izin ada ini, guru kami ngutipin 4 pendapat ulama, nggak apa-apa Bib? Dibacakan? Masya Allah. Yang pertama, beliau mengutip dari pendapat Imam Ibnul Arabi, yang artinya ulama itu tidak akan pernah matang keilmuannya sebelum ia terlepas dari asobiyah atau fanatisme golongannya atau mazhabnya. Dan fanatisme itu seperti apa? Baru bisa dibilang fanatis itu kalau udah jelas salah masih dibela. Maka itu Masya Allah. Oh, justru makin dalam dia keilmuannya, dia justru nggak akan malah makin fanatik. Yang kedua, guru kami nyebutin dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang artinya jika kamu melihat seseorang mengamalkan suatu amalan agama yang masih diperdebatkan, ada ulama menyebutkan yang ini hukumnya, ada lagi yang menyebutkan itu hukumnya, sedangkan kau sendiri punya pandangan berbeda, maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka kamu jangan sekali-kali melarang orang dari melakukannya. Toh masih perbedaan, kecuali yang sudah jelas-jelas sholat hukumnya wajib, dia bilang misalkan haram, wah itu mah udah nggak bisa. Lalu yang ketiga dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, tidak pantas bagi seseorang yang sudah masuk ke level faqih untuk membawa semua orang masuk ke dalam madhabnya dan keras kepada mereka saat terjadi perbedaan. Memang makin bijak ternyata Bib ya, Masya Allah. Segini level faqih yang dimaksud Imam Ahmad ini adalah orang yang, beliau pernah ditanya, ada orang hafal 100.000 sampai 200.000 hadis berikut matan dan sanadnya ya, tidak hanya maknanya aja. Apakah dia sudah boleh berfatwa, beristihad? Belum, kata beliau. Ketika ditanya, kalau 300.000 sampai 400.000 hadis sudah boleh beristihad belum? Baru boleh. Maka kalau misalkan diri ini yang segini masih fakir ilmunya, terus maksa orang untuk ikut golongan kita, ya malu banget sama beliau. Yang terakhir dari Imam Nawawi dari kitab Syarah Muslim, tidak boleh bagi seorang mufti atau hakim syariah memaksakan pendapatnya kepada orang yang berbeda dengannya selagi perbedaan tersebut masih tidak keluar dari Al-Quran, hadis, bahkan ijma dan qiyas. Kalaupun bahasanya keberatan, tapi intinya mereka semua itu mandang perbedaan tuh jadi sesuatu yang bukan jadi masalah, malah jadi ladang banget. Ladang untuk bisa berdakwah, ladang untuk nyebarin kebaikan, ladang untuk bisa saling, ini loh Islam yang memudahkan, ini loh toleransi itu. Iya. Jadi justru mudah-mudahan dengan makin sering ini pun nanti ditonton, makin dilihat, justru makin iyalah bersaudara. Masya Allah. Alhamdulillah.